berteduh di hati Tuhan. Kita memang selayaknya dihukum. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 40 sampai 41. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Saudaraku, kita sangat mudah untuk melihat kesalahan orang lain dan kita tidak mampu untuk melihat kesalahan diri kita sendiri. Mengakui bahwa kita memang selayaknya, sepantasnya dihukum. Menyadari bahwa kita mempunyai banyak begitu dosa yang harusnya dibebaskan. Itu tidak mudah, saudaraku. Seorang yang jelas-jelas penjahat, penyamun, orang yang sudah merampok, orang yang sudah menjadi orang yang sangat jahat terhadap orang lain. Dan orang jahat ini menghadapi hukuman. Dan hukuman itu adalah hukuman mati. Dan saudaraku, di tengah-tengah hukuman itu, dia masih menghujat Tuhan. Masih menyatakan dirinya layak untuk diselamatkan. Bahkan dia mengatakan bahwa Kristus itu, kalau memang dia adalah Kristus, Tuhan Yesus adalah Kristus, maka engkau harusnya bisa menyelamatkan dirimu. Tidak akan pernah mungkin engkau dihukum. Demikian juga engkau harus buktikan selamatkan kami. Saudaraku, tidak ada satupun kata penyesalan yang keluar dari mulut si penjahat ini. Dia mau mengatakan bahwa dirinya layak untuk diselamatkan. Berbeda dengan seorang yang lain, yang ada di sisi yang lain, di sebelah Tuhan Yesus disalib. Justru orang ini menegur si penjahat yang menghujat Tuhan. Dan dia mengatakan, "Mengapa engkau tidak takut kepada Tuhan? Bukankah kita memang selayaknya dihukum? Bukankah kita adalah orang-orang yang memang seharusnya menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita?" Saudaraku yang terkasih, ini hal yang sangat dalam, yang adalah karya Roh Kudus yang luar biasa. Kasih karunia Allah yang diberikan kepada seorang berdosa. Gambaran di dalam hidup kita sebagai orang berdosa. Seharusnya seorang yang mengalami kasih karunia Allah, dia akan menjadi seorang yang penjahat yang menyadari dirinya sungguh-sungguh jahat dan dia selayaknya untuk mengalami hukuman dari Tuhan. Sesungguhnya seorang penjahat ini menyadari betapa besar kesalahan dan dosanya. Dan hukuman yang sedang dia alami adalah hukuman yang sebenarnya setimpal dengan perbuatannya. Saudaraku yang terkasih, sungguh kasih karunia Allah jikalau saudara dan saya dapat menyadari bahwa kita adalah orang yang sangat berdosa, yang sangat tidak layak untuk diampuni. Tetapi seringkali kita sama seperti penjahat yang menghujat Tuhan, yang mengatakan, "Kenapa engkau tidak selamatkan aku?" Dan tidak pernah ada satupun penyesalan. Dan tidak ada satupun kesadaran bahwa kita melakukan perbuatan yang salah. Mengakui kesalahan itu adalah natur yang bukan natur orang berdosa. Dapat mengakui kesalahan itu adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Itu adalah anugerah kasih karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang yang memang dipilihnya. Saudaraku, satu tanda kita dipilih oleh Tuhan adalah apakah kita merasa diri kita layak untuk dihukum atau kita layak untuk diselamatkan.
Jikalau kita merasa diri layak untuk dihukum, kita merasa diri kita adalah orang yang sangat berdosa, penuh dengan dosa, tidak pantas untuk diampuni, tidak pantas untuk dikasihi. Sepantasnya memang dihukum, dan itu setimpal dengan diri kita sebagai seorang berdosa. Kesadaran seperti ini adalah suatu tanda bahwa saudara dan saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, jikalau saudara dan saya merasa diri kita layak untuk diampuni, diri kita tidak pantas dihukum, tetapi kita pantas dibebaskan, dan kita klaim kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan saya? Dan kita meragukan Dia adalah Tuhan. Saudaraku, mari kita koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Adakah kita seperti seorang penjahat yang tidak menyadari kejahatannya, tetapi menuntut dirinya diselamatkan dan meragukan Kristus sebagai Tuhan? Atau kita seorang penjahat yang sadar bahwa kita adalah orang yang sangat-sangat layak untuk dihukum, dan hukuman itu memang setimpal dengan perbuatan kita, dan sebenarnya sungguh kita tidak pantas untuk diselamatkan. Namun di dalam keberdosaan yang begitu tidak ada kemungkinan untuk diselamatkan, di dalam keadaan di mana tidak ada lagi harapan, tetapi si penjahat ini berkata, "Tetapi Tuhan Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Dan ada satu kalimat penting yang dikatakan penjahat ini, mengatakan, kalau kita memang menerima balasan yang setimpal perbuatan kita yang jahat, tetapi Tuhan Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah anugerah Tuhan menyentuh hati kita, menolong kita untuk menyadari kita adalah seorang yang sangat berdosa, yang sangat tidak layak untuk diampuni, sangat tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi di dalam kerendahan hati yang menyadari betapa besar dosa kita ini, kita punya harapan kepada Yesus, karena kita tahu Dia adalah Kristus Tuhan. Dan kita menaruh harapan kita hanya kepada Yesus. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita kecuali Tuhan Yesus Kristus. Maka Dia tidak mengatakan, "Selamatkanlah aku Tuhan." Tetapi Dia mengatakan, "Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau datang sebagai seorang Raja." Dia melihat Kristus adalah Tuhan dan melihat dirinya betapa berdosa. Ketika melihat kekudusan Tuhan, melihat Kristus sebagai Tuhan, maka kita mampu melihat betapa bobroknya kita, betapa berdosanya kita, dan tidak ada harapan bagi kita. Tetapi di dalam keberadaan yang sangat bobrok ini, kita kembali datang kepada Tuhan dan kita berharap kepadanya. Dan saudaraku, harapan kita tidak pernah sia-sia, karena Tuhan Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-43 ayat terakhir di perikop ini. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, inilah orang-orang yang mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Bukan karena dia seorang yang baik, bukan karena dia seorang yang pantas untuk diselamatkan, tetapi karena dia menyadari betapa berdosanya dirinya. Anugerah Allah akan menyadarkan kita betapa kita orang berdosa yang sangat tidak pantas untuk diampuni. Tetapi anugerah Tuhan juga yang membuat kita punya harapan di dalam Tuhan, karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah, bukan hanya kepada penjahat itu,
Tuhan berkata, tetapi kepada kita semua hari ini yang sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Kristus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudaraku, satu janji yang sungguh indah, janji yang pasti akan diberikan kepada setiap kita yang mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Mari kita bersyukur jika kita sampai hari ini masih menjadi seorang yang mampu menyadari semua kesalahan dan dosa kita. Bukan selalu menyalahkan orang lain. Bukan selalu melihat kelemahan dan kesalahan orang lain. Orang pilihan Tuhan bukan orang yang selalu melihat kesalahan orang lain dan menghakimi orang lain dan merasa diri begitu baik dan sangat pantas untuk dikasihi oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang pilihan Tuhan adalah orang yang dapat menyadari dan melihat keberdosaan dirinya dan mengakui dengan jujur bahwa semua yang terjadi memang pantas diterima karena itu balasan atas perbuatannya sendiri. Namun, di dalam kondisi seperti ini, dia mau datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan pasti memulihkannya. Apakah saudara membutuhkan pemulihan dari Tuhan? Mari kita minta Roh Kudus menolong kita, memberikan kita anugerah agar kita selalu mengawasi diri sendiri, bukan mengawasi orang lain. Mengawasi diri sendiri, mengawasi keberdosaan diri sendiri, dan mengakui semua perbuatan dosa kita di hadapan Tuhan, dan percaya hanya Dia yang bisa menolong dan mengampuni dan memulihkan kita. Maka percayalah, saudara dan saya pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah hari ini kita terus menjadi seorang pilihan Tuhan yang hidupnya terus dipulihkan sampai kita berada bersama-sama dengan Kristus di Firdaus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.